Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqin nabiy wal ali. Nah itu ta'alluma wa ta'liman nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalah alal khair ibtigha wajhillah bi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa Dalwa TV, ikhwani wa akhwati, para mustami'in, mustami'at, para sahabat serta para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang mulia ini kita sudah menjajakkan kaki kita pada pelayaran yang baru, pada tempat yang baru. Artinya pada tahun yang baru. Ya insya Allah, semoga Allah SWT jadikan tahun kita yang baru ini lebih daripada sebelumnya, yang baik menjadi lebih baik, yang berkah menjadi lebih berkah, yang sudah dia itu menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang lebih soleh lagi, sehingga kita semua mendapatkan apa yang kita cita-citakan dan kita semua diampuni oleh Allah SWT dan akhirnya kita mendapatkan ridha Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Tentang daripada apa yang telah kita rayakan sebelumnya, yaitu pada 1 Muharram kemarin, kemudian sudah berlanjut pula hari demi hari yang ada di bulan Muharram, yang insya Allah nantinya kita akan mendapati sebuah hari yang termasuk daripada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ini Al-Imam Asy-Syaikh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu mengomentari tentang kenapa sih seorang itu merayakan daripada hari perayaan Islam, atau apakah baikkah seorang itu merayakan perayaan yang ada di dalam agama Islam. Maka beliau mengomentari dalam salah satu kitabnya, yaitu Al-Hijrah An-Nabawiyah. Beliau mengomentari bahwasanya betapa baiknya seorang yang dia itu merayakan tentang perayaan Islam. Artinya seorang yang mengucapkan kepada sahabatnya, kepada andai tolannya, kepada para teman-teman, ya, yang dia mengucapkan misalkan selamat tahun baru, yang mengucapkan selamat hari Asyura dan semacamnya. Nah itu adalah sebuah hal yang bagus, kata beliau. Itu adalah sebuah hal yang indah di dalam agama Islam. Tapi ada sebuah hal yang lebih indah daripada itu. Ya, bahasa beliau itu adalah ma ahsanan nas al-yawm wa yuhayyuna al-munasabat. Mereka itu merayakan dan memberi ucapan kepada yang lain tentang perayaan-perayaan di dalam Islam. Lakin al-afdal, tapi yang lebih indah, yang lebih afdal daripada itu semua adalah ketika seorang itu yahya fitilkal munasabat. Ketika seorang itu hidup di dalam munasabah itu, hidup di dalam perayaan itu, bukan cuma mengucapkan, bukan hanya dia merayakan saja, bukan hanya dia itu bertukar hadiah dan semacamnya, tapi dia itu hidup di dalam perayaan tersebut. Artinya apa? Atau dengan bahasa yang mudah itu adalah ketika seorang itu hanya mengucapkan perayaan di dalam Islam, hanya dia itu merayakan di dalam Islam tanpa hidup di dalam perayaan tersebut, ya, artinya tanpa dia itu mengambil kesempatan emas untuk memperoleh kebaikan di dalam perayaan tersebut, ya, maka itu seakan-akan bahasa yang kasar, itu seakan-akan Islam yang butuh kepada dia. Sehingga ketika Islam itu ada perayaan, ya merayakannya. Ketika Islam itu ada sesuatu yang agung, maka ia mengagungkannya seakan-akan agar Islam itu lebih agung lagi. Maka ketahuilah bahwasanya syiar Islam itu adalah sesuatu yang agung. Justru kitalah yang nantinya akan menjadi agung ketika kita merayakan syiar Islam.
Perbedaan antara kita itu nuhayyi al-munasabat, kita itu merayakan atau mengucapkan tentang perayaan Islam, dan nahya fil munasabat, kita hidup di dalam perayaan itu adalah ketika kita merayakan dan mengucapkan hanya, bukan menghidup di situ, bukan kita itu mengagungkan dan semacamnya, maka itu seakan-akan seperti yang kita katakan tadi adalah Islam butuh kepada kita. Tapi kalau seandainya kita hidup di dalam munasabah itu, maka kitalah yang butuh kepada agama Islam. Artinya apa? Ketika datang perayaan 1 Muharram, maka kita akan mencari apa hikmah di balik itu semua. Apa yang bisa kita amalkan daripada kebaikan yang akan menambah daripada amal-amal kita kelak. Dan begitu seterusnya. Nah, itu adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Oleh karenanya, daripada apa yang beliau nasihati kepada kita semua, insya Allah pada beberapa hari ke depan kita akan mendapati sebuah hari yang mulia. Sebuah hari yang di situ akan banyak manfaat, akan banyak kemaslahatan, akan banyak daripada kebaikan yang akan kita peroleh. Oleh karena itu, perlu kiranya kita mengetahui tentang ilmunya, kita mengetahui tentang apa sih hari itu, kita mengetahui tentang apa yang bisa kita amalkan, apa yang tidak boleh kita amalkan, dan seterusnya. Insya Allah kita akan bahas pada episode kali ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan bahas apa yang berkaitan dengan itu semua pada episode kali ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari Asyura adalah hari yang mulia, adalah hari yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga banyak di antara amal-amal soleh yang ketika kita mengamalkannya, maka dengan mudahnya kita akan mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga para ulama bercerita bahwasanya pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 daripada bulan Muharram, ya, itu adalah sebuah hari yang mana banyak daripada para anbiya, banyak daripada rasul itu mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut saja Nabi Adam alaihissalam, Allah Taala mengabulkan taubatnya pada hari Asyura. Di saat beliau ketika diceritakan turun daripada surga Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau itu bertaubat kepada Allah, beliau menangis kepada Allah, ya, yang mana Allah Ta'ala isyaratkan kepada kita semua bahwasanya kita itu adalah keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam, sehingga apapun yang beliau miliki daripada sifatnya kita akan turuti juga, kita akan miliki juga. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali beliau itu menjelaskan bahwasanya seorang manusia itu adalah seorang yang memiliki sifat Adam alaihissalam, memiliki sifat Nabi Allah Adam alaihissalam. Artinya apa? Artinya adalah Nabi Adam ketika dikeluarkan daripada surga Allah Subhanahu Wa Taala, dikeluarkan karena karena beliau melanggar salah satu daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memakan buah yang terlarang, memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimakan olehnya. Sehingga ketika beliau itu memakan buah tersebut, beliau pun akhirnya diturunkan ke bumi, diturunkan daripada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga itulah sebabnya kita itu diisyaratkan bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam juga melakukan kesalahan, maka kita sebagai keturunannya pasti juga akan melakukan kesalahan, nggak pernah luput. Pasti, semua manusia pasti akan melakukan kesalahan. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat, untuk menyesali daripada kesalahannya, untuk menangisi daripada kesalahannya, sehingga beliau pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau pun diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala tepat pada hari Asyura. Allah Ta'ala mengabulkan taubat daripada Nabi Adam alaihissalam. Yang bisa kita ambil pelajarannya, kata Imam Al-Ghazali, adalah ada beberapa golongan daripada hamba-hamba Allah. Ada yang dia itu seperti malaikat. Malaikat itu adalah seorang hamba yang gak pernah bermaksiat kepada Allah. Yang dia lakukan hanya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para ulama mengatakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meniup sangkakala yang menjadi tanda akan datangnya hari kiamat, itu akan tetap standby untuk melakukan tugasnya sampai dia itu akan melakukan tugasnya.
Artinya dari semenjak ia diciptakan sampai nanti ia akan meniup daripada trompet tersebut yang menandakan akan datangnya hari kiamat, maka trompet yang ia pegang akan selalu berada di depan mulutnya siap untuk ia tiup. Itu adalah bentuk ketaatan seorang malaikat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya ketika malaikat itu diciptakan dalam kondisi dia itu ruku, maka ia akan ruku beribadah kepada Allah sampai hari kiamat. Ketika malaikat diciptakan untuk bertasbih, maka ia akan bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Ketika malaikat itu diciptakan untuk sujud kepada Allah, maka ia akan senantiasa sujud sampai hari kiamat. Nah, itu adalah seorang malaikat yang dia itu nggak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian ada kalanya hamba Allah itu tipenya adalah tipe manusia, yang dia itu pernah melakukan kesalahan, tapi dia juga belajar daripada kesalahannya itu. Nah, itu adalah tipe daripada Nabi Adam alaihissalam dan tipe daripada seluruh manusia yang benar. Kemudian yang ketiga adalah tipe syaitan, yang dia itu tidak akan pernah jerah melakukan kejahatan, melakukan kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah. Sehingga tinggal kita pilih. Kita akan menjadi seorang malaikat? Nggak bakal bisa. Kita nggak akan bisa untuk melakukan sebuah hal yang berada di luar naluri kita, di luar fitrahnya kita, yaitu kita harusnya ya diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang manusia pasti akan melakukan sebuah kesalahan. Tapi di balik itu semua Allah Ta'ala membuka pintu taubat kepada kita. Tapi kalau seandainya ada seorang manusia yang ia lakukan hanyalah sebuah kesalahan, kemaksiatan, kejahatan, ya tanpa pernah melakukan sebuah kebaikan, maka ia tidak menjadi manusia seutuhnya. Sifatnya berarti seperti apa? Sifatnya seperti syaitan, sifatnya seperti iblis. Sehingga itu yang akan menjadikan dia berkumpul pada hari kiamat kala. Tapi kita sebagai umat manusia pernah salah, tapi pernah juga kita itu akan belajar daripada kesalahan tersebut. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, di dalam kutipan tersebut terakhir beliau menuliskan bahwasanya ya kesalahan daripada manusia tidak akan bisa dibebaskan darinya kecuali dengan dua api. Bi ihdan naraini, salah satu daripada dua api. Pertama minari jahannam, yaitu dengan api neraka, sehingga ia akan terbebaskan dari kesalahannya setelah dicuci oleh neraka. Yang kedua adalah binarin nadam, yaitu dengan api penyesalan tentang apa yang telah ia perbuat. Sehingga kita itu tinggal milih, kita itu mau membasahi atau kita itu mau meninggalkan kemaksiatan, terhapus kemaksiatan dan dosa kita dengan api neraka atau dengan api penyesalan. Nah, itu adalah sebuah hal yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Baik, nah itu adalah yang pertama, yaitu ya tentang apa yang terjadi di hari Asyura, yaitu taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Firaun, ketika beliau itu dan para tentaranya dan para tentara Firaun juga ikut mengejar daripada Nabi Allah Musa alaihissalam dan para pengikutnya, para keturunan Bani Israel. Maka di saat itulah Allah Ta'ala memberikan pertolongan, memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memotong dan membelah lautan, sehingga terjadi mukjizat yang luar biasa yang diabadikan di dalam Al-Quran, sehingga itu juga terjadi pada hari Asyura. Kemudian juga berlabuhnya kapal daripada Nabi Nuh alaihissalam pada hari Asyura, diangkatnya Nabi Idris alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura, sehingga bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselamatkannya para anbiya, para rasul, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun ya dianjurkan, diperintahkan, disunnahkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa pada hari Asyura, yang mana beliau itu pernah suatu saat ya pada saat beliau di kota Madinah, beliau melihat kelompok daripada Yahudi berpuasa pada hari Asyura, pada 10 Muharram, sehingga beliau bertanya, kenapa kalian berpuasa? Akhirnya beliau mengatakan, mereka mengatakan para Yahudi, kita itu berpuasa karena bersyukur pada hari ini Nabi Allah Musa diselamatkan daripada kejaran Firaun. Maka Nabi SAW bersabda, nahnu ahaqqu bikum min Musa, bahwasanya kami lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi SAW pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa sebagai tatawuan, sunnah lillahi ta'ala, ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.